tentang keluasan daripada ilmu. Setelah kita ketahui keluasan ilmu, maka beliau masuk menjelaskan tentang keluasan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, tidaklah pantas ada seseorang berkata tentang Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu berpindah keadaannya dari yang kurang menjadi sempurna. Tidak boleh. Nabi Muhammad itu tadinya tidak punya ilmu, ya, lalu diberi ilmu sama Allah, tidak boleh. Atau ilmunya Nabi Muhammad itu 10 lalu ditambah sama Allah menjadi 20, tidak boleh. Nah, karena itu ayat daripada wa wajadaka dhalan fahada. Itu bukan berarti Allah Ta'ala mengatakan engkau dalam keadaan sesat lalu aku beri hidayah. Nah, itu ada tafsiran yang lainnya, tidak boleh seperti itu. Maka beliau pun mengatakan yang benar adalah hendaknya engkau harus mengatakan Nabi Muhammad SAW di seluruh keadaannya selalu sempurna dan sempurna. Bahkan kelahiran Nabi SAW pun sempurna. Beliau lahir dalam keadaan jari telunjuknya menunjuk ke atas, menandakan bahwasanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semeninggalnya beliau dalam keadaan sempurna. Dan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan ilmunya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah itu terbagi menjadi 4 ilmu. Ada ilmu yang diperintahkan untuk diamalkan dan diperintahkan untuk umatnya mengikuti ilmu tersebut untuk menjalankan, dan itu hukumnya harus wajib, yaitu ilmu-ilmu faraid, ya seperti haji, apalagi sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu yang diperintahkan oleh Allah untuk diamalkan untuk umatnya juga, tapi dia sunnah, yaitu ilmu-ilmu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ilmu yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menjalaninya, yaitu apa? Ilmu kenabian, seperti mendapatkan apa? Mukjizat, ya. Tidak bisa yang lain mendapatkannya. Yang keempat adalah ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk diam dan tidak boleh diajarkan. Tidak boleh diajarkan dan diperintahkan. Dan ilmu itu yang paling besar katanya. Artinya ini mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu yang memiliki ilmu yang sangat luas sekali. Begitu pula Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Maghribi, beliau berkata, Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra wal Mi'raj itu ada 3 ilmu secara globalnya. Yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu khusus, yang ketiga adalah ilmu khususnya khusus. Yang mana ilmu syariat itu diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan adapun ilmu yang khusus itu tidak diajarkan kecuali hanya orang-orang yang khusus saja. Dan yang ketiga, ilmu yang khususnya khusus itu tidak diajarkan kecuali hanya untuk Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Itu keluasan daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hahuna ilmun. Beliau memberikan bahwasanya aku di dalam diriku memiliki ilmu, kata Sayyidina Ali. Dadaku ini saking penuhnya ilmu sampai tidak bisa menampung, terkadang merasa sakit, saking penuhnya ilmu yang beliau miliki. Lalu bagaimana dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW? Begitu juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mengambil daripada 2 tempat yang aku isi dengan ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang mana satu aku isi, ilmu itu bisa penuh dan menetap. Yang satu lagi tidak aku penuhi dan tidak aku tetapkan. Kenapa? Kalau aku tetapkan, maka akan pecah dan hancur daripada tempat tersebut. Lalu beliau mengatakan ya, tentang keluasan ilmu para sahabat. Tadi ilmu Nabi Muhammad SAW, sekarang ilmu para sahabat.
mau menunjukkan bahwa ilmu itu luas. Beliau mengatakan ilmunya para sahabat. Berkata Imam Masru', beliau mengatakan, aku mengetahui bahwa ilmu sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu aku dapati hanya ada berhenti pada 6 orang saja. Artinya yang paling hebat. Semuanya hebat, semuanya mulia, tapi yang ilmunya paling hebat ada 6 sahabat. Yang pertama Sayyidina Umar, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidina Ubay bin Ka'ab, yang keempat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, yang kelima Abu Darda, yang keenam Zaid bin Thabit. Ya, ini orang-orang yang memang benar-benar ilmunya ya, tidak didapati daripada yang lainnya. Lalu dari 6 ini aku dapati terkumpul pada 2 orang saja yang paling banyak daripada 6. Jadi para sahabat itu ngambil ilmunya Nabi Muhammad paling banyak ini 6. Dari 6 ini dipilih lagi paling banyak lagi siapa? 2 saja, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. 2 bagaimana ilmunya disebutkan oleh beliau. Dan dikatakan juga bahwasanya dari Imam Masru' juga beliau mengatakan bahwa ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti, artinya menjurus pada 4 sahabat. Yang pertama adalah Sayyidina Umar, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang keempat adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Habib Zain mengatakan, dan aku berkata bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini bukti akan kebanyakan dari ilmunya beliau, maksudnya penuhnya ilmunya beliau ini apa sih? Sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika aku dalam keadaan tidur, tentu tidurnya Nabi Muhammad tidak boleh dihukumi tidur seperti kita. Ya, bahkan tidurnya Nabi tidak membatalkan wudhu, bahkan tidurnya Nabi itu menerima wahyu dan lain sebagainya. Ketika aku tidur, maka aku didatangi daripada suatu bejana atau wajan atau ember yang isinya itu adalah susu. Lalu aku minum daripada susu tersebut terus sampai penuh tubuhku ini tadi dari air susu tersebut, sampai aku merasakan keluar dari kuku-kuku ini susu tadi, sudah tidak ada tempat lagi. Lalu ada sisa masih di ember tersebut, aku serahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maknanya apa? Ilmu yang sangat luas. Bayangkan, sisa dari ilmu yang dimasukkan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana luasnya, luar biasa. Lalu ditanya, apa itu ya Rasulullah? Ibarat apa sih air susu tadi? Rasulullah mengatakan itu adalah ilmu. Artinya Rasulullah mengambil daripada Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ketahuilah apabila ditimbang ilmunya Sayyidina Umar di satu tangan kanan dan ilmunya orang seluruh bumi ini tadi ditimbang di sebelah kiri, ilmunya seluruh orang yang bumi, maka sungguh tidak akan ada sebanding daripada ilmunya Sayyidina Umar. Tetap akan lebih berat daripada ilmunya Sayyidina Umar daripada ilmunya orang-orang yang seluruh dunia ini tadi. Dikatakan juga oleh Imam Syafi'i, ya, apabila para sahabat itu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka mereka tidaklah mencari yang lain kecuali menunggu Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau sudah Sayyidina Umar mengatakan sesuatu, maka kita pasti akan mengikutinya, walaupun berbeda daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu juga Sa'id bin Musayyib mengatakan, ma'alamu ahadan ba'da Rasulillah a'lama min Umar bin Khattab. Katakan, tidaklah aku ini tadi mengetahui orang yang paling berilmu melebihi daripada Rasulullah setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau menjelaskan tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu tadi mengatakan bahwa diriwayatkan ketika itu Rasulullah SAW diminta oleh Sayyidina Ali untuk memberi wasiat. Ya Rasul, berikanlah aku wasiat. Rasulullah mengatakan, katakanlah wahai Ali, Rabbi Allah tsumma istaqim. Tuhanku adalah Allah, istiqomahlah. Dah begitu. Tapi Sayyidina Ali menjawab, Rabbi Allah wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jawabannya panjang. Ya.
beliau suruh berkata seperti itu, tapi malah memiliki jawaban yang lain. Tuhanku adalah Allah, dan tidaklah aku mendapatkan petunjuk kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku kepadanya bertawakal dan kepadanya aku kembali. Maka dari situ Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ketahuilah engkau telah memiliki ilmu yang tidak ada habisnya, artinya ilmu yang sangat luas sekali. Begitu juga Sayyidah Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keadaan Sayyidina Ali, karena ketika itu ekonomi yang sangat rendah sekali, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Maka ketika mengadu, ya Rasul, ya wahai ayahku, aku menikah sama Sayyidina Ali ini tidak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW menjawab, ketahuilah apakah engkau tidak ridha aku menikahkan engkau kepada seseorang itu tadi, aqdamihim silman, yang paling memiliki daripada apa? Orang yang paling dikedepankan, dikemukakan daripada kemuliaannya, dan yang paling banyak ilmunya, dan yang paling besar keagungan daripada menahan diri dari hawa nafsu dan amarahnya. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau berkata, aku pernah mendengar saking luasnya ilmu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu tadi sampai sering mengadu akan adanya ilmu yang ada di dalam dadanya beliau. Bahkan sampai pernah beliau suatu ketika datang ke sumur, lalu beliau itu tadi hanya nafas saja, nafas di sumur itu. Setelah dinafaskan, maka air itu menyembur dari sumur, dan air dari sumur itu tadi juga keluar daripada bunga-bungaan, tanaman-tanaman yang sangat banyak sekali. Baru hanya nafasnya saja, karena saking tidak kuatnya Sayyidina Ali. Begitu juga diceritakan, beliau Sayyidina Ali pernah berkata, bertanyalah kepadaku, dan demi Allah tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang akan datang dan nanti sampai yaumul qiyamah bagaimana, aku akan kabarkan kepada kalian semua. Nah, ini contoh, tidak pernah ada seseorang yang berani seperti itu, dan tidak ada satu sahabat pun yang berani seperti itu, kecuali Sayyidina Ali tadi. Bertanyalah kepadaku tentang Al-Quranul Karim, tentang kitabullah, sesungguhnya aku mengetahui kapan dia diturunkan, pagi harikah, siang harikah, di atas gunungkah, di bawah gunungkah, atau dimanapun Al-Quran itu turun, aku bisa mengetahui semuanya itu tadi. Saking ilmunya luasnya Sayyidina. Nah, kalau turunnya saja bisa mengetahui beliau, bagaimana dengan tafsirnya dan lain sebagainya. Sa'id bin Musayyib juga beliau berkata, Sayyidina Umar berkata, aku berlindung dari keadaan yang mana apabila ada suatu masalah yang rumit, di situ tidak ada Sayyidina Ali untuk menjawabnya. Aku berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Saking berhati-hatinya dan mengetahui luasnya ilmu daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, telah diberikan kepada Sayyidina Ali karamallahu tis'ata asyarul ilm, 9 atau 1/10 daripada 9 dari 10 ilmu dikabarkan Sayyidina Ali, dan kita ini hanya mendapatkan 1/10 daripada 9 itu tadi. 9 daripada ilmu 10, lalu dibagi satu-satu, Sayyidina Ali dapat 9. Nah, para sahabat itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah termasuk ahli tafsir. Beliau mengatakan, kami ini mendapatkan hanya berapa? 1/10 dari 9-nya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, tidak pernah ada seorang sahabat yang berkata, saluni, bertanyalah kepadaku, tidak ada, kecuali hanya Sayyidina Ali. Begitu juga pernah Sayyidina Ali ini diceritakan saking hebatnya beliau memiliki ilmu, beliau pernah sedang berada di atas mimbar, lalu beliau itu tadi berkata tentang ditanya tentang suatu masalah, dan beliau pun langsung menjawab ketika itu juga, padahal ini masalah faraid. Ada seorang istri dan memiliki 2 anak dan memiliki ibu dan ayah, maka ditanya tentang pembagian warisannya, beliau langsung menjawab, sara thumunuha tus'an,
menjawab bagianmu seperti ini, sebegini, langsung. Nggak pakai ada nanti dulu. Begitu juga pernah Sayyidina Ali ditanya, ya, tentang dia orang ini mengadu, Sayyidina Ali, ya, aku memiliki saudara, dia meninggalkan daripada hartanya sitamiyah dinar. Aku harusnya aku banyak dapatnya, tapi kenapa aku hanya dikasih 1 dinar saja sama godi tersebut? Maka apa jawaban Sayyidina Ali? Mungkin barangkali engkau memiliki saudara, ya, akhaki khalafa siwaki, ya, saudaramu itu tadi, ya, meninggalkan engkau, ya, memiliki, dia punya istri, ibu, 2 anak dan 12 saudara. Jadi bagianmu cuma 1 gitu loh. Karena warisanmu itu sebenarnya kan sitamiyah kan banyak 600, tapi kok dapatnya 1 dinar tok. Karena dia itu meninggalkan A, B, C, D, E, nah ini semua. Jadi bagiannya segitu dan kamu cuma dapat 1. Apakah benar? Iya benar katanya. Jadi tidak bisa dibohongi juga Sayyidina Ali. Paham ya? Jadi apa namanya? Dibuka sama beliau dari sisi sudah tahu hasil. Ya. Kalau orang itu ilmu warisan, fulan meninggal, nanya warisannya bagaimana? Siapa yang meninggal? Bapak. Meninggal siapa yang ditinggalkan? Oh, ada istri, ada anak 3. Laki 1, perempuan 2. Nah begitu tuh gampang nanti ya. Tapi ini enggak, dibalik, beliau langsung dari bawah. Aku kok dapat warisan cuma sekian? Beliau menjawab, karena kau meninggal, suamimu meninggalkan 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki dan perempuan itu tadi, istrimu. Ini tadi daripada ya, keluasan ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala tetapkan kepada kita cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, dan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa selalu termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin.